Halo Tribuners, Virgoun batal menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada hari Selasa 3 Februari 2026, di mana menurut pernyataan dari Ketua Komnas Perlindungan Anak yakni Agustinus Sirait, kalau Virgoun meminta untuk penundaan pemeriksaan karena ada salah satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Virgoun untuk memenuhi pemanggilan dari Komnas Perlindungan Anak. Namun Agustinus Sirait menyampaikan kalau Virgoun tidak menyampaikan alasan secara rinci terkait pembatalan pemeriksaan, hanya saja mereka meminta untuk pemeriksaan ditunda hingga pekan depan. Di sisi lain, Agustinus Sirait juga menceritakan soal aduan yang atau laporan yang dibuat oleh Inara Rusli pada pekan lalu atau 30 Januari 2026, di mana Inara Rusli datang ke Komnas Perlindungan Anak untuk mengadu kalau ia kesulitan bertemu dengan anak-anaknya yang kini diasuh oleh Virgoun. Dan Agustinus Sirait pun langsung menindaklanjuti laporan Inara dengan mengirimkan surat untuk memanggil Virgoun menjalani pemeriksaan. Dan Agustinus meminta bahwa apapun permasalahan di antara Virgoun dan juga Inara, ia meminta agar anak-anaknya tidak menjadi korban dalam permasalahan ini dan menginginkan Inara dan Virgoun membuka akses untuk bertemu anaknya. Berikut keterangan dari Ketua Komnas Perlindungan Anak yakni Agustinus Sirait. Penyanyi Inara Rusli membuat laporan dan aduan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PAK, karena kesulitan menemui ketiga anaknya yang kini diasuh Virgoun. Ketua Komnas PAK, Agustinus Sirait mengatakan bahwa Inara Rusli mengadu kalau dirinya dihalang-halangi saat mau bertemu anak-anaknya di rumah Virgoun. Kata Agustinus Sirait ketika ditemui di Komnas PAK, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa, 3 Februari 2026. Oke, Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan agenda yang sebenarnya harusnya Virgoun datang ke sini, Bang? Oke, baik ya. Terima kasih rekan-rekan media sudah menunggu lama ya. Berdasarkan informasi yang sebelumnya kami terima kan, Bapak V ya berencana untuk memenuhi surat panggilan kita tentang hari ini. Kami meminta untuk klarifikasi atas pelaporan yang dilakukan oleh Ibu IR yang sebelumnya. Tadinya kita menyambut baik ya, ditanggapi dengan cepat oleh Bapak IR. Namun mungkin karena satu dan lain hal hari ini Bapak IR membatalkan. Bapak V ya, Bapak V membatalkan pertemuan hari ini dan ditunda untuk sementara sampai minggu depan. Alasannya sendiri apa Pak yang disampaikan? Belum disebutkan alasannya, tapi untuk kesiapannya beliau kemungkinan ditunda sampai ke minggu depan. Tentu kita Bapak anak juga menghormati ya kalau memang untuk sementara waktu belum bisa hadir di agenda kita hari ini untuk klarifikasi. Tapi tentunya kami berharap Bapak anak kalau ada perubahan untuk bisa lebih cepat, kami pastinya akan mengapresiasi ya. Karena kan jangan sampai ini berlarut-larut ya. Tentunya nanti anak yang bisa mendapat efeknya nanti untuk mentalnya. Pak, memang masalahnya seberapa besar Pak sampai langsung ditanggapi? Kalau nggak salah kan Inara baru buat aduan minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Seperti apa Pak? Ya, setiap laporan di kita sebetulnya ketika ada masyarakat yang mengadu ke kita ya besoknya kita langsung membuat surat panggilan untuk klarifikasi tergantung kesiapan dari terlapor untuk memenuhi panggilan kita. Ya kami tadinya ya mengapresiasi ya begitu cepat ditanggapi, tapi kemudian ya hari ini ada penundaan ya tentu kami juga menghormati. Dasar pokok permasalahannya apa sih Pak yang menjadi aduan dari Inara ya? Dari seperti yang kita sampaikan kemarin kan bahwa ada laporan dari ibu yang mempunyai hak asuh anak bahwa anaknya dibawa
paksa tanpa persetujuan dari yang memiliki hak untuk mengasuh anak, dan ya dia ditutup aksesnya, ya, seorang ibu ditutup akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tentu ini kan tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak juga, ya, bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang baik dari ayah atau dari ibu. Nah, itu mungkin ya masyarakat perlu ketahui. Walaupun misalnya nanti ketika misalnya ada kemungkinan untuk aliran hak asuh anak ke Bapak V misalnya, nah, Bapak V juga tidak boleh menutup akses untuk ketemu dengan anaknya, ketemu dengan ibunya. Begitu sebaliknya sebetulnya. Jadi ketika kami kemarin tanyakan kepada Ibu R, selama ini bagaimana dengan ketika anak berada di sisi dia, apakah Bapak V juga diberikan akses untuk ketemu? Saya jawab, kita berikan akses penuh, bahkan sampai menginap di rumahnya. Kalau mereka menginap di rumahnya, saya keluar untuk mempersilakan mereka, bapak dan anak, saling bercengkrama, ya, berbagi kasih sayang dan sebagainya. Kira itu. Pak, untuk salah satu ibu udah bilang sebenarnya untuk Bapak V anak di tangan Bapak V sebenarnya nggak apa-apa terlepas dari putusan pengadilan. Oh iya, saya kan juga seorang bapak, ya. Kalau niat baik itu tentu kita tangkap adalah sebagai niat baik menurut kami ketika melihat Bapak V beranggapan menyelamatkan anak dari kemungkinan pengaruh-pengaruh buruk dan sebagainya. Saya juga mungkin akan melakukan yang sama, tapi niat baik ini kan bisa juga belum tentu, ya, akan bisa jadi mengakibatkan ada konsekuensi hukum di situ, ya. Contoh misalnya menutup akses komunikasi itu kan tidak boleh seperti itu. Bahwa niatnya baik, tapi tentu harus didukung juga untuk prosesnya. Misalnya kalau melihat ada potensi anak untuk terganggu psikisnya ketika berada di rumah itu, dia akan menjadi baik kalau dia misalnya mengajukan hak perwakilan anak misalnya ke pengadilan, dan itu ada ruang untuk itu, dan kita juga menganjurkan untuk itu sebetulnya, ya, kalau memang dianggap seorang ibu atau seorang ayah seperti tidak layak atau mempunyai catatan khusus, ya, untuk proses hukum anak gitu. Konteks itu apakah anak-anak ini memang punya HP terus nggak boleh komunikasi, harus ngeblok Inara atau seperti apa? Iya, jadi kesulitan untuk berkomunikasi, misalnya untuk menggunakan handphonenya kan tidak, anak-anak itu kan memang baik, ya, dibatasi menggunakan handphone. Menurut informasi yang kami terima 1 atau 2 jam sehari, kami juga mendukung itu, ya. Anak-anak hari ini memang dibatasi waktu bermain gadgetnya, tapi itu akhirnya jadi menutup komunikasi. Seharusnya kan tidak boleh ada salah satu pihak, apakah ketika anaknya berada di Ibu R atau anaknya juga berada di Bapak V, anak itu diputus komunikasi itu, karena anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari bapak dan dari ibu. Itu yang perlu dicamkan, saya pikir. Oke, lagi-lagi ini berarti perselisihan antara orang tua yang sudah berpisah nih, anak menjadi korbannya gitu ya Pak. Ini harapannya seperti apa sih Pak? Betul, ya, ini kan banyak kasus, ya, yang Komnas menandatangani. Mungkin sebelumnya juga ada yang seperti itu, yang mempunyai hak asuh tapi ternyata dibawa oleh bapak kandungnya. Itu juga pernah terjadi di Komnas Perlindungan Anak, salah satu selebritis kita juga, ya. Tentu ini tidak dibenarkan, ya. Melalui kejadian ini kita juga mengkampanyekan, ya, saya pikir ketika kita boleh gagal, sekali lagi, ya, boleh saja gagal kita sebagai pasangan suami istri, tapi kami minta untuk janganlah gagal jadi orang tua. Anak itu mempunyai hak untuk benar-benar bisa bersama dengan ayahnya. Anak itu harus juga bersama dengan ibunya, masing-masing sama. Lepaskanlah egoisme dari masing-masing pihak. Fokus kepada anak-anak kita yang hari ini
kita tahu sendiri banyak permasalahan anak-anak kita. Ya, jangan kita juga menambah daftar hitam tentang bahwa anak-anak kita tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya, mempunyai efek buruk tentang kejadian ini. Nah, itu anjuran kita, harapan kita. Jangan lupa subscribe ya.